tanah. Jadi siapapun yang merasa dirinya lebih mulia dari orang lain, namanya siapa? Temannya iblis siapa namanya? Gitu. Makanya siapapun yang berguru kepada setan, yang berlindung kepada setan, dia hanya akan dipindahkan dari apa? Dari cahaya menuju kegelapan. Ulangi Bapak Ibu. Jadi yang pelindungnya adalah Allah, dia akan pindah dari gelap menuju cahaya. Yang pelindungnya adalah setan, ego, diri palsu. Karena dia masih tertutup terhadap cahaya itu, maka pelindungnya apa? Setan. Ketika dia berlindung kepada setan, dia selalu pindah dari cahaya menuju kegelapan. Ayo simpulkan. Jadi kalau orang yang pelindungnya Allah, tempatnya di mana? Di cahaya. Yang masih berlindung kepada setan, tempatnya di mana? Kegelapan. Paham sampai sini? Makanya nanti akan tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh pelindungnya siapa? Bentar lagi. Tapi paham ayat ini? Oke, kalau sudah paham, yuk kita lanjut. Mereka itu, siapa mereka? Yang pelindungnya adalah setan. Yang tertutup terhadap cahaya. Tempatnya apa? Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, saya perlu jelaskan Bapak Ibu. Kenapa kalau ada neraka kekal di dalamnya? Lihat saya semuanya. Kenapa kalau ada neraka kekal di dalamnya? Gini ceritanya. Bapak Ibu tahu kan, udah dengar kajian saya, kalau perasaan itu adalah kreator kehidupan kita, oke? Sudah tahu kan? Oke. Pikiran, perasaan, keyakinan itu kreator kehidupan kita. Sudah setuju itu ya? Oke, lihat saya semuanya. Saya berpikir baik dan merasakan baik. Saya berkeyakinan baik. Maka apa yang saya pikirkan, saya rasakan, saya yakini akan jadi kenyataan, oke? Ini kenyataan yang terjadi, baik apa buruk? Baik, karena saya berpikir baik, merasa baik, berkeyakinan baik. Yang terjadi, baik. Yang baik ini Bapak Ibu, apakah bisa nggak mempengaruhi pikiran, perasaan, dan keyakinan kita lebih baik? Bisa. Karena saya sudah mendapatkan yang baik, realitasnya, maka realitas yang baik ini mempengaruhi pikiran saya tambah baik, perasaan saya tambah baik, keyakinan saya tambah baik. Berarti saya bisa menciptakan realitas yang jauh lebih baik. Yes? Ini yang lebih baik akan berpengaruh nggak pada pikiran saya? Berarti pikiran saya jauh lebih baik lagi. Perasaan saya jauh lebih baik lagi. Keyakinan saya jauh lebih baik lagi. Makanya di surga itu kekal. Makanya kalau saya perhatikan ya, kenapa ada orang kaya tambah kaya? Itu siklusnya seperti itu. Nah, kenapa yang miskin tambah miskin? Kejadiannya begini. Ini pikirannya sudah buruk. Perasaannya buruk. Keyakinannya buruk. Ingat ya, keyakinan itu kan sebetulnya apa yang dipikirkan diulang-ulang, kemudian dikasih energi sama perasaan. Itu namanya keyakinan. Sudah dengar kan kajian saya? Sudah dengar kan? Ya. Ini terpaksa saya ulang-ulang. Saya curiga sama kalian. Pikirannya buruk, perasaannya buruk, keyakinan buruk, realitasnya buruk. Nah, begitu dia dapat realitas yang buruk, berpengaruh nggak kepada pikiran? Tambah buruk kan? Berpengaruh nggak pada perasaan? Tambah buruk kan? Berpengaruh nggak pada keyakinan? Tambah buruk kan? Nah, pikiran yang tambah buruk, perasaan tambah buruk, keyakinan tambah buruk akan menghasilkan realitas lebih buruk lagi. Ini berpengaruh nggak? Berpengaruh lagi. Maka dia akan terjebak pada siklus keburukan yang terus menerus. Sudah jatuh di timba tangga. Gimana caranya? Satu-satunya cara adalah mengubah dan menghentikan pikiran buruk, perasaan buruk, dan keyakinan buruk itu. Nah, ini harus hadir di pelatihan saya. Gak cukup hanya mendengarkan kajian seperti ini. Jadi di saya itu ada seri hidup menakjubkan. Bapak Ibu harus hadir. Insya Allah tanggal 26 nih, 27 April ini ada khusus episode membangun surga dalam pernikahan. Kenapa saya membuat pelatihan ini? Karena saya tahu. Ya, tahu.
Justru pernikahan itu malah jadi neraka baru. Makanya pelatihannya membangun surga dalam pernikahan. Silakan Bapak Ibu ya lihat pengumumannya di YouTube ya. Kalau ingin pindah dari neraka ke surga, hadir. Di situ saya akan memberikan pelatihan langsung. Semua lengkap, termasuk dengan meditasinya. 26, 27 April ya. Ada iklan dulu lewat. Kan kalau nonton TV juga suka ada iklan lewat ya. Iya, itu. Ini marketing ya. Tapi ngerti ayat ini ya? Oke. Jadi kalau orang yang pelindungnya Allah, di mana tempat tinggalnya? Cahaya. Orang yang pelindungnya setan, di mana tempat tinggalnya? Kegelapan, alias neraka. Kan gitu. Dan kalau dia sudah tinggal di situ, akan selamanya tinggal di situ. Kalau tidak mengubah pikiran, perasaan, dan keyakinannya. Yes? Oke. Cerdas. Berarti bisa dilanjutkan ya? Oke. Nah, ini Quran surat Al-Hadid. Ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa aminu birasulih. Yu'tikum kiflaini mir rahmati wa yaj'al lakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman. Siapa yang dihaikan? Orang beriman. Tempatnya di mana tadi? Di dunia cahaya. Oke. Sudah jadi sumber cahaya? Sudah. Sumber cinta? Sudah. Sumber keberkahan? Sudah. Ya. Sudah gak ada lagi yang tersakiti oleh dia. Ya. Ya. Pengen nyubit sama kalian itu. Bajunya sudah kayak orang beriman. Dandanya sudah kayak orang beriman. Tapi masih banyak yang tersakiti oleh kalian. Pengen nyubit saya. Padahal jelas kata Nabi. Tidak disebut orang beriman. Jika dia tidur nyenyak, sementara tetangganya saja tidak bisa tidur karena kelaparan. Makanya kalau mau makan itu kalian keliling dulu. Keliling dulu. Di sekitar rumahmu aja. Ada gak yang kelaparan? Jangan terus makan. Saya suka memerintahkan orang yang kerja di rumah. Coba. Makanya kalau ke warung itu tanya, siapa di sini yang susah? Siapa yang tidak punya beras? Selalu ada cadangan beras buat mereka. Saya sendiri tidak makan nasi. Hai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul. Niscaya Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu 2 bagian. Ingat ya, 2 bagian. 1, menjadikan bagi kamu cahaya. Yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan di muka bumi. Itu bagian yang pertama. Jadi orang yang beriman itu bukan sebagai cahaya lagi. Karena dia oleh Allah dijadikan sebagai cahaya. Ini kalau ngajinya lebih dalam lagi nih tauhidnya, saya jelaskan sedikit ya. Kan Allah sudah meniupkan ruhku kepada kita. Di Quran surat Al-Ankabut dikatakan setelah ruhku itu ditiupkan pada diri kita, maka Allah menjadikan ruh itu sebagai cahaya. Yang dengan ruh itu yang sudah jadikan cahaya, kita mengerti apa itu iman, kita mengerti apa itu kitab. Begitu kata Al-Quran. Saya batasi dulu ya pembahasan ini. Kalau tauhid kita sudah sampai di situ, tauhid bukan kata-kata. Tauhid bukan sekedar keyakinan. Tapi tauhid sudah mewujud menjadi akhlak. Menjadi tindakan. Tahaluk bi akhlakillah, berakhlak seperti akhlaknya Allah. Bapak Ibu, luar biasa. Kehidupan kita luar biasa. Jadi siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, niscaya Allah akan menjadikan rahmatnya kepadamu 2 bagian. Ada 2 bagian. 1, menjadikan bagi kamu cahaya, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan. 2, Dia akan mengampuni kamu. 2 ya. Mau dapat 2-duanya? Mau. Ya. Syaratnya apa? Beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan beriman kepada Rasulnya Allah. Makanya Bapak Ibu jangan asal bicara. Gimana caranya beriman? Gimana cara bertakwa? Cari guru yang ngerti.
Yang bisa mewujudkan itu menjadi kenyataan hidup. Bukan sekedar kata-kata. Cari para pewaris ilmunya, para nabi, para rasul. Karena lewat mereka kita akan tahu esensi dari tauhid yang sebenarnya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat yang kedua. Kita lihat ayat yang ketiga. Ini Quran surat Asy-Syaff. Surat ke-61 ayat yang ke-8. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya. Walau orang-orang yang tertutup membencinya. Jadi ayat ini kalau saya simpulkan, kesimpulannya seperti ini. Kesimpulannya. Baca. Cara Allah menyempurnakan cahayanya pada diri kita adalah dengan menghadirkan orang-orang yang berusaha memadamkan cahayanya. Hebat ya? Ada kontradiktif di sini? Perhatikan saya. Jadi ketika kita ingin menuju cahaya Allah dan kita sedang disempurnakan cahaya Allah kepada kita, maka Allah akan menghadirkan orang-orang yang akan berusaha memadamkan cahaya Allah yang dikirim kepada kita. Justru mereka yang dihadirkan untuk memadamkan kita, itulah cara Allah menyempurnakan cahayanya. Mengerti Bapak Ibu? Ini berlawanan ya, berlawanan. Karena ayatnya kan jelas, ayatnya tadi jelas. Oke, saya ulang lagi deh, mungkin belum ngerti ya. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Jadi banyak sebenarnya orang-orang yang tidak mengerti. Lalu berusaha memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Bisa dengan hujatan, bisa dengan penghakiman, bisa dengan apa saja. Banyak? Banyak, nggak usah saya ceritakan ya. Bajunya sih putih. Ininya juga putih. Tetapi dalamnya nggak putih. Masih kotor. Nah, mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya. Jadi cara Allah menyempurnakan cahaya kita itu justru dihadirkan yang sebaliknya. Saya mau nanya Bapak Ibu, ingin gak Bapak Ibu bercahaya? Siap gak kalau dihadirkan orang-orang yang berlawanan dengan yang Bapak Ibu mau? Siap? Karena merekalah yang akan menjadi marga lantaran kita semakin bercahaya. Saya masih ingat kata-kata Jalaluddin Rumi. Beliau mengatakan, jiwa-jiwa yang sempurna itu tidak mungkin tidak melewati kesedihan. Seperti bumi yang diguyuri hujan. Ketika hujan turun ke bumi, bunga berwarna-warni tumbuh. Semua yang ditanam tumbuh subur. Karena ada air hujan. Bapak Ibu, semua penderitaan, kesedihan yang kita lalui dalam kehidupan kita, sebetulnya itu adalah cara Dia sedang menyempurnakan jiwa kita. Sadar? Sadar? Oke. Setelah ini sadar ya. Oh ternyata semua orang yang menyebalkan, semua orang yang dihadirkan semesta kepada saya, ternyata ini adalah cinta kasih semesta untuk membuat cahaya saya semakin besar. Biar saya jadi mercusuar di semesta ini. Begitu? Oke. Udah mulai semangat sekarang? Oke. Sudah bisa melihat semua yang disebut buruk itu adalah berkah? Oke, bagus, bagus. Itu tanda orang yang sudah memperoleh kemenangan. Makanya di ayat selanjutnya. Di Quran surat Al-An'am ayat 122. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang benderang. Yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Serupa dengan orang-orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita. Yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang-orang yang tertutup memandang baik apa yang mereka telah kerjakan. Lihat Bapak Ibu. Orang yang masih tertutup pandangan batinnya. Dia suka tertipu oleh pemandangan luar. Kulit. Dia tidak tahu esensi di baliknya. Maka dia selalu memandang apa yang dia kerjakan itu yang paling baik. Karena memang tertutup.
Maka kerjaannya menghakimi dan menyalahkan orang lain. Lihat itu. Orang yang masih begitu tuh sebenarnya masih tertutup. Nah, kembali kepada kata-kata Allah di ayat ini. Dan apakah orang yang sudah mati, kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang benderang. Ini mati apaan? Mati apaan? Mati apaan Bapak Ibu? Bukan mati beneran. Tetapi orang yang dalam hidup ini sudah mati. Mati apanya? Mati kesadarannya. Orang yang mati kesadarannya itu seperti orang yang berharap matahari tetapi dia tinggal di kamarnya yang gelap gulita. Bapak Ibu, perlukah kita mengejar matahari? Tidak perlu. Hanya kita perlu pindah dari kamar kita yang gelap gulita itu keluar. Sinar matahari sudah menunggu kita. Saya kasih tahu Bapak Ibu, cahaya sejati sudah menunggu dalam diri kita semua sekarang. Tidak usah kita mengejar cahaya. Hanya menghilangkan semua penghalang dalam diri kita. Cahaya itu akan bersinar kepada kita. Dan jiwa kita akan tersinari dengan cahaya yang terang benderang. Apakah sama kata Allah? Ini ada orang yang sudah mati, kemudian dia dihidupkan oleh Allah. Dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang benderang. Jadi ciri orang yang hidup menurut Allah. Dia sudah memperoleh cahaya yang terang benderang. Jadi ciri orang hidup, dia tinggal di tempat yang bercahaya. Jadi kalau orang yang masih mati dan tertutup, tinggalnya di mana? Di tempat yang gelap. Itu esensi dari ayat ini. Nah, kesimpulannya sudah saya buat tadi. Jadi cara Allah menyempurnakan cahayanya pada diri kita dengan menghadirkan orang-orang yang berusaha memadamkannya. Jadi ada orang yang memaki-maki kita. Sekarang kita lihat sebagai siapa itu? Dia sedang dihadirkan untuk menyempurnakan cahaya kita. Ada orang yang menyakiti kita. Siapa itu? Dia sedang dihadirkan oleh Allah untuk menyempurnakan cahaya kita. Ada orang yang tidak sabar datang kepada kita. Dia sedang dihadirkan oleh Allah untuk menyempurnakan cahaya kita. Ternyata kalau ingin sempurna cahaya kita, kita harus berani untuk menerima semua yang dihadirkan semesta pada kita, sekalipun itu berlawanan dengan kita. Siap apa tidak? Siap? Nah, ini kalau mau ngaji beneran ya harus begini, dikasih tantangan. Ya. Makanya saya berusaha untuk membuka kulit-kulitnya supaya masuk sedikit aja. Walaupun tidak terlalu dalam. Itu saja sudah luar biasa. Bayangkan kalau Quran yang hebat ini cuma dibaca Arabnya saja berulang-ulang. Dapat apa? Kita hari ini tidak butuh penghafal Al-Quran. Kita butuh pengamal Al-Quran. Dunia sekarang tidak butuh penghafal. Dulu butuh penghafal karena dulu belum ada memori. Sekarang dunia butuh para pengamal Al-Quran. Dulu ya butuh di zaman itu. Karena waktu itu kertas belum ada. Pensil belum ada. Ditulis di batu, ditulis di apa. Saat itu sulit untuk tulis menulis. Tapi sekarang Quran pun sudah digital. Semua para sahabat sudah punya 30 juz kan di sini? Ya. Dunia sekarang sedang tidak butuh para penghafal. Tapi butuh para pengamal. Sekarang. Kalau dulu sih masih butuh. Saat itu belum ada memori. Bahkan sekarang memori pun sudah tera. Tahu tera? Ini harus diajarin juga kayaknya kalian tuh ya. Kalau 10 pangkat 3, 1000 namanya kilo. Kalau 10 pangkat 6 namanya mega. 10 pangkat 6 itu 1,000,000,000 itu mega. Kalau 10 pangkat 9 itu namanya giga. 10 pangkat 9 berarti nolnya ada 9. 1,000,000,000,000 itu namanya giga. 10 pangkat 12 namanya tera. Nanti akan ada lagi 10 pangkat 15, 10 pangkat 18 akan ada lagi. Nah, kalau 10 pangkat min 3 itu namanya mili. 10 pangkat min 6 namanya mikro.
10 pangkat min 9 namanya nano. 10 pangkat min 12 namanya pico. 10 pangkat min 15 namanya femto. 10 pangkat min 18 namanya ato. Clear ya? Kalian itu belajar apa saya juga nggak ngerti ya. Belajar agama enggak, belajar ilmu enggak. Kalau sok-sokan aja merasa paling suci. Begitu saya ngomong begini, pendeta. Yuk, sekarang kita cek. Kita ini sudah tinggal di tempat gelap atau sudah di tempat terang? Yuk, perhatikan. 1, bekerja digerakkan oleh rasa takut. Takut miskin, takut kekurangan, takut tidak dihargai orang, dan semua takut-takut yang lain. Takut tidak kebayar cicilan, begitu apa tidak? Kalau kalian bekerja masih digerakkan oleh rasa takut, bukan digerakkan oleh Allah, itu tanda kalian masih tinggal di tempat gelap. Uang, kebahagiaan, kesuksesan harus diperjuangkan dengan keras. Sehingga uang itu, bayangan itu dikejar terus. Bukan mengejar kita. Begitu apa tidak? Ada yang masih kerja keras cari uang? Kerja keras cari kesuksesan? Dan semua harus diperjuangkan dengan keras? Kalau itu yang terjadi, itu masih tinggal di tempat gelap. Kebahagiaan bergantung pada situasi di luar yang terus berubah. Lihat saya semuanya. Apakah Bapak Ibu hari ini bahagianya sudah tidak bergantung pada situasi yang di luar? Apapun yang di luar, saya tetap bahagia. Sudah begitu? Belum? Masih gelap. Kesuksesan dikaitkan dengan pencapaian akademik, pencapaian jabatan, pencapaian hubungan. Kalau itu yang menjadi standar, itu versi kita, itu tanda kita masih dalam kegelapan. Maaf Bapak Ibu. Banyak orang menganggap kesuksesan itu pencapaian akademik. Gelar-gelarnya sudah nempel banyak. Bahkan gelar itu dipakai di mana-mana. Saya kasih tahu ya. Yang masih suka pakai gelar pada nama-namanya, itu orang yang gak percaya diri. Ya. Jadi kalau gelarnya banyak ya, itu orang gak percaya pada dirinya sendiri. Bagaimana orang lain bisa percaya sama dia? Kalau gak pakai untayan gelar-gelar itu dia gak percaya. Hidup tuh gak usah pakai gelar Bapak Ibu. Pakai kompetensi. Lepas semua atribut-atribut itu. Jika perlu lepas jubah kita. Turun ke bawah. Baru benar itu. Pencapaian jabatan. Jadi RT, jadi RW, jadi camat, jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden. Itu ukuran kesuksesan yang kita sebut. Kalau itu yang kita sebut, kita masih dalam kegelapan. Ada nggak orang memiliki kekuasaan yang tinggi, tapi kekuasaannya hanya digunakan untuk apa? Hanya untuk dirinya sendiri, hanya untuk kelompoknya, hanya untuk orang-orang yang mendukungnya. Dan dia lupa pada orang lain. Ada yang kayak gitu? Kalau kita mencapai sesuatu yang disebut tinggi oleh kita, hanya berbasis pada diri kita dan golongan kita, itu adalah kegelapan. Ada yang takut ketidakpastian? Ada. Padahal hidup itu tidak pasti. Hidup itu perubahan. Sehingga karena takut ketidakpastian, stres, cemas, marah. Apalagi ketika kehidupan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Menolak semua kenyataan yang terjadi. Masih begitu? Masih begitu tidak? Udah enggak? Bagus, bagus. Tapi kalau masih begitu, itu tanda kita masih tinggal di tempat yang gelap. Terjebak dalam penderitaan. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Sudut pandang sangat sempit. Lihat saya semuanya. Begitu ada kesulitan, terjebak dalam kesulitan. Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Seolah-olah itu ada akhir dari kehidupan. Tidak percaya pada Allah yang ada di dalam dirinya. Seolah-olah itu adalah akhir dari segalanya. Kalau itu yang terjadi, berarti kita masih tinggal dalam kegelapan. Ada nggak yang mengisi kekosongan waktu hanya hiburan, belanja, senda gurau, menghakimi orang, membicarakan keburukan orang? Ada nggak? Ada apa tidak? Dia masih tinggal dalam kegelapan.
terikat pada materi, kepemilikan, status sosial yang membuat dia menjadi sombong, serakah, tidak pernah memikirkan orang lain. Itu tanda dia masih dalam kegelapan. Jadi janji saya sekarang sudah terbukti. Oke, Bapak Ibu bisa tahu sekarang tinggal di mana? Ya, oke. Ya, tinggal. Wah, kan yang terangnya belum dijelaskan. Oke, nggak apa-apa. Ya, merasa sebagai makhluk yang terpisah dari semesta, sehingga hidup dikendalikan oleh ego. Setiap orang yang merasa dirinya terpisah dari orang lain, terpisah dari makhluk lain, lihat orang seperti itu. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Padahal tidak ada yang dia butuhkan hasil sendiri. Bapak Ibu sekarang lihat aja baju yang kita pakai ini. Siapa yang nanam kapasnya kita tidak tahu.